Halo Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita melanjutkan pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar ya. Hari ini kita masuk ke tema pelatihan yang modul kedua tentang topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP atau paket B. Ya, dengan tema proyek SMP atau SMA. Nah, di tema ini atau topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini apa sih yang ada di dalamnya? Langsung saja Bapak Ibu guru kita ke platformnya. Jadi kita masuk sudah ke ini ya, kemarin kita sudah melewati nih ya, Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, rencana pembelajaran, kemudian kita sudah kemarin asesmen SMP, kemudian sekarang kita masuk ke yang ini ya Bapak Ibu guru ya, yang penyesuaian ini juga kemarin sudah ya. Kemudian yang terakhir ini ya, proyek penguatan pelajar profil pelajar Pancasila. Kita klik saja Bapak Ibu guru. Nah, di modul pertama ini sudah kita pelajari proyek dan profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke modul kedua yang ini Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan 3 materi. Jadi materi yang akan kita pelajari bersama-sama, satu itu tentang tema proyek. Nah, di tema proyek ini kita diminta untuk menyaksikan atau menonton video ini. Jadi di sini sebetulnya di video ini menggambarkan tentang ini ya, tema-tema yang ada dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi video ini juga menjelaskan bagaimana memilih topik yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, kita nanti ini ya diterangkan soal pemilihan tema-tema itu. Jadi kita bisa memilih tema-tema yang diajukan. Kemudian setelah itu kita diminta untuk berefleksi ini mengenai isu murid apa yang saat ini menjadi perhatian Anda. Di sini saya mencantumkan soal kearifan lokal ya. Ini soal misalnya permainan-permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai agak ini ya pupus ya, karena anak-anak kita sudah dengan gawainya itu kadang-kadang melupakan kearifan lokal. Kemudian yang kedua ini adalah pembahasan tema-tema proyek. Nah, di sini Bapak Ibu guru ya, jadi untuk profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada tema-tema yang harus ya, atau yang bisa kita pakai. Yang pertama soal gaya hidup yang berkelanjutan. Ini nanti misalkan soal ini ya, penanggulangan sampah, kemudian yang berkaitan dengan save the earth atau selamatkan bumi kita gitu ya. Terus kearifan lokal ini menyangkut soal misalkan permainan-permainan tradisional atau budaya-budaya lokal lainnya. Nah, sekali lagi kalau kita lihat di video yang pertama tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini nanti dalam video ini secara keseluruhan akan ini ya menjelaskan soal bagaimana tema ini memberikan pengalaman kepada murid-murid kita untuk peduli dan berkontribusi pada lingkungan sekitar ya, sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi ini berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa menyelamatkan bumi kita, yang mulai dari mungkin pengelolaan sampah, bank sampah dan lain sebagainya yang cocok dengan satuan pendidikan kita. Kemudian yang kedua tentang kearifan lokal. Kearifan lokal ini juga dalam video ini digambarkan dengan jelas bagaimana tema ini menjadi salah satu tema pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena dapat memberikan pengalaman pada murid untuk belajar berkontribusi untuk melestarikan budaya lokal setempat. Jadi budaya lokal ini menjadi poin penting untuk diangkat agar memang budaya atau kultur yang merupakan kearifan lokal ini murid-murid kita bisa berkontribusi untuk melestarikan, paling tidak tahu ya, atau mengingat paling tidak ya kalau sekarang sudah lupa. Kemudian berikutnya setelah kearifan lokal ada juga tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam video ini dijelaskan tentang keanekaragaman yang ada dalam masyarakat ya, menyangkut suku, budaya, agama, kepercayaan yang dianut, serta karakteristik diri, menyangkut soal sifat, minat, potensi, pemikiran dan lain-lain. Nanti diharapkan dengan tema ini timbul kesadaran untuk mencintai perbedaan masyarakat Indonesia serta persatuan dapat ditumbuh kembangkan sejak dini.
Jadi melihat ini ya multikulturisme ya atau kebinekaan kita di Indonesia, karena memang sangat memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang harusnya mampu sejak kecil ditumbuhkan agar mencintai perbedaan itu. Dalam video ini dijelaskan dengan sangat jelas ya Ibu Guru ya. Kemudian setelah Bhinneka Tunggal Ika, tema yang berikutnya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Nah ini tema ini dalam video ini dijelaskan mengenai bagaimana kita memahami kesejahteraan fisik dan mental baik untuk diri sendiri maupun orang lain merupakan hal yang dapat mendorong murid kita untuk berpartisipasi dalam membangun global yang berkelanjutan. Nah melalui proyek tema bangunlah jiwa dan raganya, murid diajak untuk membangun kesadaran dan keterampilan diri dalam memelihara kesehatan fisik dan mentalnya. Ini lebih ke ini ya, sekali lagi membimbing jiwa dan raga agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan global. Nah dalam video ini sangat jelas digambarkan itu Bapak Ibu Guru ya. Kemudian berikutnya setelah bangunlah jiwa dan raganya, kemudian ada suara demokrasi. Ini memang suara demokrasi ini cocok untuk bagi yang SMP atau SMA gitu ya, SMK. Jadi dalam video ini nanti akan dijelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mengenai bagaimana kita mengajak murid untuk dapat mengalami langsung sistem demokrasi dalam lingkungan terdekatnya. Suatu negara gitu ya, negara kecil yang bersekolah nanti bisa dikemas misalnya dalam bentuk pemilihan OSIS begitu. Jadi proyek ini memang sangat diharapkan bisa melatih murid-murid kita untuk bernegara gitu karena sungguh-sungguh mengalami soal bagaimana sih demokrasi ini dibentuk mulai dari lingkup terkecil ya, negara kecil gitu ya, suatu negara kecil itu yang disebut dengan sekolah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Guru, kita setelah suara demokrasi ada yang namanya tema berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI. Ini dipakai untuk SD sampai dengan SMK gitu, jadi semua jenjang. Jadi dalam tema ini mengangkat bagaimana sih melatih daya pikir kritis dan kemampuan rekayasa secara sederhana untuk membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan bagi murid-murid kita dan juga untuk masyarakat sekitar. Nah, dalam video ini dijelaskan tema ini tepat diperkenalkan di setiap jenjang dan sepertinya penerapannya juga bisa dilihat di sini. Bagaimana di jenjang SD, SMP dan SMK mengenai berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Selanjutnya untuk tema project terakhir itu tentang kewirausahaan. Nah dalam kewirausahaan ini di video ini kita juga dijelaskan bagaimana murid-murid kita nanti dapat mengidentifikasikan potensi ekonomi tingkat lokal ya, dan masalah yang ada mungkin yang dihadapi untuk menanggapi potensi-potensi perkembangan itu, serta nanti ada kaitannya juga dengan aspek lingkungan, sosial, kesejahteraan masyarakat. Nah sekali lagi video ini nanti menjelaskan bagaimana tema ini dapat diterapkan di setiap jenjang baik SD, SMP maupun SMK, SMA. Nah setelah itu kita diminta untuk berefleksi Bapak Ibu Guru ya. Jadi dalam refleksi ini ditanyakan tema mana yang paling menarik menurut Bapak Ibu, kenapa? Ini dari menurut saya ini yang paling menarik ini adalah soal kearifan lokal ya, karena memang permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai diabaikan atau terlupakan karena gawai yang anak-anak miliki gitu ya. Jadi seolah-olah nanti mengabaikan atau tidak lagi mengenali ya permainan-permainan tradisional. Menurut saya itu Bapak Ibu Guru ya, yang menurut saya mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dengan yang lain. Nah tema pembelajaran yang terakhir itu mengenai peran tema project. Jadi kalau kita melihat dalam video ini dijelaskan bahwa nanti pokoknya setiap tema itu memiliki peran dan pesan yang berbeda untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah dalam video ini nanti Bapak Ibu Guru silakan saksikan dari awal sampai akhir, jangan lupa. Ini mengupas peran masing-masing tema dalam profil pelajar Pancasila.
Nah, seperti contoh dimensi dan elemen yang dapat dipilih dan contoh topik yang dapat kita terapkan di satuan pendidikan. Jadi demikian Bapak Ibu Guru ya untuk tema-temanya. Setelah selesai kita diminta untuk berefleksi. Di sini kita ditanyakan soal kualitas apa yang paling Bapak Ibu Guru inginkan ada pada murid. Nah, ini yang pertama-tama karena menyesuaikan dengan keprihatinan saya tadi, yang paling menarik ya para murid memiliki kecintaan terhadap budaya lokal Indonesia dan tidak hanya fokus pada gawai mereka. Nah, jadi demikian Bapak Ibu Guru yang bisa kita pelajari di topik proyek penguatan pelajar Pancasila ini untuk tingkat SMP. Setelah selesai kita akan diminta untuk mengerjakan post test. Bapak Ibu Guru, ayo kita lihat bersama-sama kira-kira post testnya seperti apa. Kita bahas sama-sama Bapak Ibu Guru ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kegiatan proyek menguatkan semua dimensi profil pelajar Pancasila. Meskipun pada setiap proyek disarankan memilih 2-3 dimensi, tetapi bukan berarti dimensi lain tidak dikuatkan. Kita dapat fokus pada 2-3 ketercapaian kemampuan murid. Pertanyaan di atas adalah benar atau salah Bapak Ibu Guru? Ya, jelas ya kalau kita lihat modul-modul tadi benar adanya. Manakah yang bukan termasuk dalam tema proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah? Nah, tadi disediakan beberapa pilihan ya. Apakah A, gaya hidup berkelanjutan dan kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika? Ini tadi ada ya. Karena suara demokrasi dan bangunlah jiwa dan raganya, ini juga ada tadi. Kewirausahaan dan budaya lokal, ini ada atau tidak Bapak Ibu Guru ya? Ya, jadi yang terakhir itu soal kearifan lokal dan suara demokrasi. Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya, yang tidak itu yang A, B, C atau D. Nah, saya kira kita nanti merujuk jawaban yang ini ya, yang bukan itu. Kalau yang termasuk project tentu sudah kita tahu ya. Jadi jawaban yang C Bapak Ibu mengenai kewirausahaan tadi tidak ada. Berikutnya nomor 3, satuan pendidikan tempat Pak Hans mengajar berada dalam lingkungan masyarakat yang homogen. Masyarakatnya belum begitu mengenal keragaman budaya, agama, ras ataupun suku. Tim fasilitas project ingin memperkenalkan keragaman masyarakat kepada para murid melalui project. Tema apa yang dapat diambil? Ini tim, intinya ini ya, kata kuncinya ada di tim project ingin memperkenalkan keragaman masyarakat kepada para murid. Apakah A, soal kearifan lokal, kemudian apakah B, bangunlah jiwa dan raganya, C, suara demokrasi, atau D, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kata kuncinya adalah pada mengenalkan keberagaman ya. Maka kalau keberagaman jelas kata kuncinya itu mengarah ke jawaban yang D Bapak Ibu Guru ya, Bhinneka Tunggal Ika. Contoh topik manakah yang cocok untuk diterapkan jika kita ingin mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya? Ini soal topik ya, yang cocok. Apakah A, stop perundungan dengan bermedia sosial yang bijak, kota dan transportasi impianku, dodol yang mendunia, Bhinneka Tunggal Ika dalam sekolah. Ini kata kuncinya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Saya kira ini lebih ke pembentukan ini ya, kejiwaan dan fisik ya. Ini maka tentu kalau kita lihat opsi A, B dan C itu akan mengarah ke opsi yang maaf Bapak Ibu Guru. Kita kalau kita sekali lagi bicara soal bangunlah jiwa dan raganya, maka kita jawaban ini akan mengarah ke jawaban yang A Bapak Ibu Guru ya, karena memang ini lebih ke bagaimana sih perundungan itu juga mempengaruhi jiwa gitu ya. Jadi ini lebih ke yang A. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Tema suara demokrasi akan berfokus pada pemahaman yang terkait keragaman budaya, suku, dan agama yang berlaku dikuatkan dalam hubungan bermasyarakat, peluang budaya lokal untuk dapat dikembangkan,
kebebasan dan perbedaan pendapat juga bisa memperkenalkan sistem pemerintahan dalam ruang lingkup sekolah. D. Karya inovatif untuk membuat produk rekayasa dan teknologi yang diperlukan di masyarakat. Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya, kalau kata kuncinya adalah suara demokrasi, maka jawaban itu kalau kita lihat A, keragaman itu lebih ke Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu Guru ya. Kalau yang peluang budaya itu lebih kearifan lokal. Nah, soal kebebasan dan perbedaan pendapat ini lebih kepada suara demokrasi. Nomor 6, terdapat kesamaan tema yang dapat diambil oleh SMA dan SMK dalam melakukan proyek kecuali satu tema yang dikhususkan untuk SMK. Masih ingat Ibu Guru yang beberapa waktu yang lalu mengenai ini, yang hanya satu yang dikhususkan oleh atau untuk SMK. Apakah sekali lagi soal pekerjaan, budaya sosial, budaya Indonesia, atau integritas dalam bekerja? Ini sekali lagi memang yang dikhususkan ya, satu yang dikhususkan untuk SMK gitu, sementara yang lain tidak perlu ini, tapi kalau SMK harus mengambil ini. Yang mana Bapak Ibu Guru? Apakah soal pekerjaan, budaya sosial, budaya Indonesia, atau soal integritas dalam pekerjaan? Nah, maka ini kalau kita SMK pasti jawabannya yang A Bapak Ibu Guru ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Guru, sama SMA Patimura mempunyai isu kekerasan mental dan fisik di lingkungan sekolahnya. Tim fasilitas proyek ingin mengangkat satu tema yang berkaitan dengan isu ini. Tema apa yang dapat diambil? Nah, sekali lagi soal ini ya, kekerasan mental dan fisik ini kita sudah juga singgung. Apakah soal kearifan lokal, suara demokrasi, kewirausahaan, atau bangunlah jiwa dan raganya. Maka kalau kita melihat soal tema yang berkaitan dengan isu ini, yaitu tentang yang terakhir ya, karena memang berkaitan soal kesehatan mental dan fisik. Ini kata kuncinya sudah jelas. Jadi Bapak Ibu Guru, kita cek ulang jawabannya, ini summary-nya Bapak Ibu Guru ya. Oke, jawaban yang ketujuh. Luar biasa Bapak Ibu Guru, demikian pembahasan untuk tema proyek SMP atau SMA. Ada beberapa proyek yang memang tadi sudah disuguhkan dan mengenai apa saja itu. Bapak Ibu Guru sekali lagi bisa memilih secara bebas sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi kita bersama-sama nanti akan mempraktekkan ini sesuai dengan kondisi kebutuhan satuan pendidikan. Kita boleh pilih 2-3 tema begitu. Demikian Bapak Ibu Guru untuk modul 2 topik proyek penguatan Pancasila untuk tema proyek SMP atau SMA. Sampai ketemu Bapak Ibu Guru hebat di pelatihan mandiri berikutnya di platform Merdeka Mengajar. Bye bye. Semangat, God bless.